Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irna Sari Zubir, asal instansi dari SMP Negeri 2 Sanggau, Kalimantan Barat. Saya adalah peserta PPG Daljab 2020, mata pelajaran IPS SMP, LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, Angkatan 1, kelas 1. Dan ini adalah kartu ujian saya. Berikut ini adalah video pembelajaran saya pada hari Selasa 17 November 2020 bersama kelas 8 untuk membahas materi tentang konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah kalau semua siswa-siswa Ibu dalam keadaan sehat dan baik semuanya ya. Kalau terlihat dari foto-foto kalian ini dari kamera kalian, sepertinya kalian sudah siap belajar ya. Sudah semangat ya, sudah rapi ya, dan Ibu harapkan kalian harus tetap semangat belajar di rumah walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini ya. Sambil kita berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa belajar kembali di sekolah. Nah, anak-anak, sudah sepantasnya, sudah sewajarnya jika kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul kembali pada hari ini, maka sudah selayaknya kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apalagi dalam memulai pelajaran, kita harus berdoa dulu agar pelajaran pada hari ini dapat kalian ambil manfaatnya, dapat kalian petik apa yang dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, silahkan Eri pimpin doanya. Suaranya kurang terdengar, Eri. Sebelum kita mengakhiri hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Eri sudah memimpin doa untuk pendahuluan kita pada hari ini. Baik, sebelum memulai pelajaran, Ibu ingatkan kembali untuk mengisi absen yang sudah Ibu edarkan melalui WA Group ya. Jadi silahkan diisi absennya nanti. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran ya, Ibu akan bertanya dulu kepada kalian. Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Apa yang kita pelajari? Saya, Bu. Ya, silakan Anita. Kita belajar tentang pluralitas atau keragaman yang ada di sekitar kita, Bu. Iya, betul, tepat sekali ya Anita. Jadi minggu lalu ya, pertemuan sebelumnya kita belajar tentang pluralitas ya. Dan kalian juga sudah paham ya, tentunya mudah-mudahan masih ingat bahwa pluralitas itu adalah keragaman yang ada di masyarakat, yang ada di sekitar kita ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang konflik dan integrasi sosial ya. Nah, sebelumnya Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah kalian mempelajari materi pada hari ini, kalian diharapkan dapat mendeskripsikan konflik sosial yang ada di masyarakat. Yang kedua, kalian dapat mendeskripsikan integrasi sosial yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, anak-anak, sebelum Ibu menampilkan video dan menjelaskan materi, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Ada yang pernah mengalami konflik di sini? Nah, konflik ini biasanya tanpa kalian sadari ya. Misalnya ketika kalian berbeda pendapat dengan teman ya, atau misalnya kalian rebutan sesuatu dengan adik kalian ya. Jadi kalian
berakibat konflik, ya, walaupun itu konflik kecil atau konflik sederhana, ya, tanpa kalian sadari kalian sudah pernah mengalami konflik, ya. Nah, anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, ada baiknya kita melihat video berikut, ya, supaya kalian bisa melihat lebih jelas apa itu konflik dan apa itu integrasi. Kedengaran suaranya? Terdengar, Bu. Oke, silahkan lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar bersama.
sudah dilihat ya videonya. Nah, Ibu harapkan nanti setelah melihat tayangan tadi, melihat video tadi ya, kalian nanti bisa mengidentifikasikan beberapa pertanyaan yang terkait dengan materi kita pada hari ini ya, tentang konflik dan integrasi sosial. Nah, anak-anak, Ibu akan menampilkan beberapa gambar ya, silahkan dilihat dulu. Oke, kalian sudah lihat gambarnya? Terlihat tidak gambarnya? Oke, nah kalau sudah terlihat, coba salah satu dari kalian bisa mengartikan apa sih gambar ini? Gambar apa ini? Ada dua orang yang saling mengepalkan tangan. Gambar apa ini? Ayo Rima, bisa? Gambar apa ini Rima? Menurut saya ini dua orang yang sedang berselisih paham atau mempunyai konflik pendapat. Oke, terima kasih Rima. Yang lain, Ayu? Gambar apa ini Ayu? Orang yang sedang berkelahi. Ya, bagus ya jawabannya. Nah, seperti yang kalian lihat ya, gambar di layar kita ini menunjukkan dua orang yang saling bersitegang ya. Dia sedang terlibat bisa jadi adu pendapat ya, atau berselisih paham. Jadi mereka ini sedang terlibat konflik ya. Setelah lihat gambar ini pasti kalian akan mengingat kan, oh ternyata saya pernah mengalami konflik seperti ini. Dulu waktu di kelas saya pernah terlibat konflik dengan teman sebangku saya misalnya ya. Kemudian kita lihat lagi gambar berikutnya. Ya, ini. Kalau tadi gambar orang yang mengepalkan tangan ya, saling bersitegang. Kalau sekarang, nah gambar apa ini? Reza, gambar apa ini Reza? Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, Reza bisa? Gambar apa ini Reza? Saling menghargai, Bu. Ya, saling menghargai, bisa ya. Betul jawabannya. Nah, kalian bisa melihat di situ ada beberapa orang ya, baik itu orang tua, anak-anak ya, orang yang cacat. Nah, semuanya berpegangan tangan. Apa artinya? Artinya adalah persatuan. Nah, ini yang akan kita pelajari sebagai bentuk dari integrasi sosial, yaitu persatuan. Nah, anak-anak, sebelum kalian membahasnya lebih lanjut dalam kelompok, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang konflik dan integrasi sosial. Ibu akan menampilkan slide PowerPoint. Oke, ini ya, kita bahas dulu bersama apa itu konflik dan integrasi sosial. Nah, sebelum membahas konflik dan integrasi sosial, nah setelah melihat tayangan video tadi dan melihat gambar, coba ada tidak yang bertanya? Ada tidak yang bisa mengidentifikasikan beberapa pertanyaan terkait konflik dan integrasi sosial? Silahkan. Silahkan yang bertanya. Ada yang bisa mengidentifikasikan? Gilang? Bisa? Mengapa bisa terjadinya konflik, Bu? Iya, mengapa bisa terjadi konflik ya? Bagus pertanyaannya. Ada lagi yang bisa memberikan atau mengidentifikasikan dari tayangan tadi terkait materi kita selain Gilang?
Ayo silahkan. Setelah Gilang, siapa lagi? Abang Syahrul bisa? Ya, apa yang dapat kamu identifikasikan dari tayangan video tadi dan dari gambar? Bagaimana bisa terjadinya integrasi? Oke ya. Bagus ya pertanyaan-pertanyaannya. Kalian sudah bisa mengidentifikasikan terkait dengan materi kita pada hari ini, yaitu konflik dan integrasi sosial. Nah, untuk menjawab pertanyaan Gilang dan pertanyaan Abang Syahrul ya, ada baiknya kita membahas materi ini bersama-sama ya. Nah, seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan, kita akan membahas konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial ya. Dimana setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat mendeskripsikan konflik yang ada dalam kehidupan sosial dan dapat mendeskripsikan integrasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, silahkan dilihat ini pengertian konflik ya menurut para ahli. Nah, kalian bisa melihat di sini ada menurut Robert dan menurut Kartono. Nah, pengertian yang lebih singkat mengenai konflik ya, yaitu perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan antara dua orang atau lebih ya. Itu pengertian yang sederhananya. Pengertian yang lebih lengkapnya kalian bisa lihat di buku paket kalian atau di slide yang Ibu tampilkan ini ya. Salah satu contohnya adalah menurut Robert ini ya, yang mengartikan konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya, dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya ya. Nah, anak-anak, dari pengertian ini kalian mungkin sudah mempunyai bayangan ya konflik itu seperti apa. Dan dari gambar yang sudah Ibu sajikan tadi, kalian juga bisa menangkap kan, bisa mengambil kesimpulan bahwa konflik ini adalah adanya pertentangan antara dua orang atau lebih, ya, seperti itu. Kemudian apa saja faktor penyebab konflik sosial? Nah, penyebabnya ini ada 4. Yang pertama, perbedaan individu. Jadi setiap kita ini berbeda-beda, ya, tidak ada yang sama. Bahkan kalian misalnya dengan adik kalian, dengan kakak kalian itu juga berbeda walaupun kalian bersaudara. Kemudian perbedaan latar belakang kebudayaan. Nah, ini masih ada hubungannya dengan pluralisme ya. Jadi kebudayaan kita yang beraneka ragam, yang berbeda-beda itu juga bisa memunculkan konflik ya. Kemudian perbedaan kepentingan. Nah, tiap orang punya kepentingan yang berbeda. Walaupun kalian semuanya siswa, Ibu yakin kepentingan kalian juga berbeda. Contoh, saat di kelas, kalian punya uang kas kan? Nah, ketika kalian mengikuti lomba misalnya, lalu kalian mencari atau mengambil keputusan untuk diapakan uang kasnya. Lalu ada sebagian kawan-kawan yang mengatakan uang kasnya untuk membeli makanan saja ketika lomba misalnya. Lalu ada lagi yang mengatakan uang kasnya disimpan saja, jangan dibelikan makanan. Nah, perbedaan kepentingan ini juga biasanya akan menimbulkan konflik. Ya, coba diingat-ingat dulu. Mungkin di kelas kalian juga pernah terjadi seperti itu, ya. Itu namanya perbedaan kepentingan. Kemudian yang keempat, perubahan-perubahan nilai yang cepat. Ya, jadi perubahan nilai yang cepat baik itu di masyarakat atau di lingkungan keluarga, di lingkungan pendidikan, itu sangat berpengaruh dengan faktor-faktor penyebab konflik sosial tadi, ya. Kemudian akibat-akibat dari konflik sosial. Nah, sesuatu yang baik atau yang buruk sekalipun itu pasti mempunyai dampak, pasti mempunyai akibat, ya. Salah satunya konflik ini. Nah, apa saja akibat yang ditimbulkan oleh konflik sosial ini? Yang pertama, meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Nah, ini biasanya ditujukan untuk konflik yang terjadi antar kelompok. Contoh, ini hanya contoh ya. Misalnya nih, saat kalian kelas meeting, kalian kan lomba antar kelas.
Nah, kemudian kalian ini berselisih paham atau berbeda pendapat. Misalnya ketika sedang pertandingan, lalu kalian kalian terlibat pertentangan atau bersih tegang dengan kelas yang lain. Ketika kalian mengatakan skor kalian seperti ini, lalu yang lainnya mengatakan skornya lebih banyak. Nah, kalian terlibat bersih tegang antar kelas, antara kelas A misalnya dengan kelas B. Itu kan berkelompok ya. Jadi dengan adanya konflik seperti itu, kalian akan meningkatkan rasa solidaritas kalian. Kenapa? Karena kalian akan bekerja sama, ya. Bukan berarti bekerja sama untuk hal yang negatif ya, tapi meningkatkan rasa kerjasama kalian untuk mempertahankan prinsip kalian dan pendapat kalian dalam kelompok. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Nah, jadi dengan adanya konflik ini pasti akan retak hubungan antar individunya ya. Misalnya kalian dengan teman sebangku kalian. Nah, pasti hubungan kalian akan menjadi renggang kan kalau sudah berkelahi, sudah berselisih paham. Nah, tentu kalian akan merasa janggal atau merasa ada yang berbeda ya. Kemudian yang ketiga, terjadinya perubahan kepribadian para individu. Nah, jadi orang-orang yang terlibat konflik tadi itu pasti berubah kepribadiannya ya. Yang keempat, rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Nah, jadi kalau konfliknya itu sangat besar ya, bisa jadi misalnya sampai membakar bangunan. Nah, tentu harta benda juga ikut rusak. Atau mungkin ada lagi yang lebih tinggi sampai membunuh misalnya. Itu dapat menghilangkan nyawa manusia. Dan yang kelima, terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian ya. Jadi akibat-akibatnya ini juga ada tingkatannya seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan cara menangani konflik. Nah ya, cara menangani konflik ini ada 5. Yang pertama, dengan cara menghindar. Nah, kalau kalian misalnya melihat orang yang sedang berkelahi, lebih baik kalian menghindar. Atau mungkin ada sedikit salah paham atau selisih pendapat dengan teman kalian. Jadi kalau kalian tidak ingin berkepanjangan, tidak ingin menimbulkan perkelahian, kalian lebih baik menghindar atau diam saja misalnya kan, supaya tidak berlanjut, tidak menyebabkan hal-hal yang berdampak negatif. Kemudian memaksakan kehendak. Nah, ini memaksakan kehendak biasanya. Jadi untuk mengakhiri sebuah konflik itu terkadang bisa juga dengan memaksakan kehendak kita supaya konflik itu berhenti ya. Kemudian yang ketiga, menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Contohnya, daripada berkelahi lebih baik saya ikut sajalah, seperti itu. Misalnya kan, misalnya tadi dalam penggunaan uang kas. Misalnya daripada nanti berkelahi di dalam kelas, lebih baik ikut sajalah apa pendapat terbanyak misalnya. Nah, seperti itu contoh ya, menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Bukan berarti kalian mengalah ya, itu kalah, tidak. Kita hanya tidak ingin membuat urusannya tambah panjang, misalnya. Tidak ingin terlibat dalam perkelahian. Contohnya ya. Kemudian adanya tawar-menawar. Nah, misalnya kalau kedua belah pihak ini tidak bisa mengalah ya, yang sedang berkonflik ini tadi, maka harus ada tawar-menawar. Bagaimana supaya konflik ini bisa diselesaikan dengan baik ya. Dan yang kelima ada kolaborasi. Nah, dalam kolaborasi ini bisa diselesaikan juga oleh pihak ketiga, misalnya dengan meminta bantuan seseorang sebagai perantara atau penengah ya. Nah, baru kita masuk kepada integrasi sosial ya. Nah, dalam integrasi sosial ini kalian juga sudah melihat gambar yang Ibu sajikan ya. Di situ ada orang-orang yang berpegang tangan ya. Kalau tadi teman kalian menjawab saling menghargai. Ya, betul ya. Karena dalam kehidupan sosial kita memang harus selalu saling menghargai. Kenapa? Karena kita ini makhluk sosial. Tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain.
ya kan? Nah, dalam adanya integrasi ini, ya, kalian bisa lihat pengertiannya di slide yang Ibu tampilkan. Di situ integrasi disebut sebagai proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Jadi yang tadinya berbeda-beda, ya, tadinya beraneka ragam, jadi disesuaikan, ya. Jangan adanya kita saling menghargai, saling menghormati, ya, perbedaan tersebut, sehingga nantinya akan mengarah kepada persatuan, ya. Jadi menjadi satu kesatuan yang utuh, ya. Kemudian menurut ini juga ya para ahli, menurut Barton mengartikan bahwa integrasi adalah suatu pola hubungan yang mengarah adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan fungsi penting pada perbedaan ras tersebut. Jadi, ya, integrasi ini juga berlaku untuk suku bangsa, ras, ya, perbedaan-perbedaan yang ada pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebagai bangsa yang memiliki banyak sekali budaya, suku bangsa, sudah selayaknya perbedaan ini kita tidak kita jadikan sebagai alat untuk kita terpecah belah, ya. Justru kita harus menjadikan semua perbedaan ini alat pemersatu kita, ya. Makanya tidak salah kalau Indonesia mempunyai semboyan persatuan, ya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, ya. Oke, yang terakhir ini ada syarat terjadinya integrasi sosial. Apa saja syaratnya? Yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus, ya. Jadi seperti kesepakatan atau perjanjian bersama mengenai nilai dan norma. Kemudian yang ketiga, nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Tuh, ya. Nah, dari penjelasan yang singkat ini tadi, ya, Ibu berharap kalian dapat memahami apa itu konflik dan integrasi sosial, ya. Jadi, pemahaman ini Ibu rasa akan lebih mendalam, ya, akan lebih kalian pahami jika kalian bisa bekerja sama dalam kelompok atau berdiskusi dengan kelompok kalian. Nah, kalian bisa memanfaatkan nanti diskusi kelompoknya melalui WA group, ya, secara online untuk membahas LKPD yang akan Ibu berikan kepada kalian, ya, akan Ibu sampaikan kepada kalian. Nah, jadi nanti setelah Ibu kirimkan, setelah Ibu bagikan LKPD-nya, silahkan kalian mendiskusikan, ya, atau kalian berembuk dengan kelompok kalian bagaimana seharusnya terjadi konflik atau integrasi sosial yang ada di masyarakat. Tuh, ya. Baik anak-anak, untuk melanjutkan pemahaman kalian, pembahasan kita, ya, mengenai materi tentang konflik dan integrasi sosial tadi, ya, Ibu akan membagikan LKPD di WA group. Silakan kalian lihat nantinya dan akan kita bahas sama-sama, ya, supaya kalian bisa memperdalam pemahaman kalian tentang materi yang kita pelajari pada hari ini. Baik, ini LKPD yang sudah kalian terima, ya, dan kita bahas sama-sama. Kita lihat dulu dari soal yang pertama, ya. Nah, ini LKPD yang tadi sudah kalian jawab, ya, sudah kalian amati. Kalian bisa lihat di sini ada gambar konflik tentunya, ya, karena di sini ada gambar orang yang sedang bersih tegang antara masyarakat, ya, ini dengan polisi atau tentara, ini tentara, ya. Jadi di sini menggambarkan sebuah konflik yang terjadi dalam masyarakat. Nah, untuk soal yang pertama di situ kalian diminta mengamati gambar.
sudah kalian amati kan? Kemudian kalian bisa memberikan alasan mengapa bisa terjadi konflik dalam masyarakat. Nah, pertanyaan yang keduanya di situ memberikan contoh konflik apa saja yang pernah terjadi di lingkungan sekitar kalian. Baik, yang pertama bisa dijawab dulu mengapa bisa terjadi konflik dalam masyarakat. Ayo, siapa yang bisa menjawab dari hasil pengamatan kalian? Ayu mungkin bisa menjawab, Ayu? Pertanyaan yang pertama, menurut hasil pengamatan Ayu. Silahkan. Siapa yang bisa menjawab? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Silahkan. Mengapa bisa terjadi konflik dalam masyarakat? Selain Ayu, yang bisa menjawab siapa? Gilang bisa? Ya, silahkan Gilang. Mengapa bisa terjadi konflik dalam masyarakat setelah mengamati gambar tadi? Berdasarkan hasil pengamatan, terjadinya konflik bisa disebabkan oleh perbedaan kepentingan, perbedaan individu, kesenjangan sosial, dan ketidaksamaan status. Oke, betul ya Gilang. Jadi tepat sekali jawabannya. Mengapa bisa terjadi konflik dalam masyarakat? Nah, salah satunya seperti yang tadi sudah Gilang bacakan ya. Terjadinya konflik sosial dalam masyarakat ini bisa terjadi karena adanya perbedaan kepentingan, kemudian adanya perbedaan pendapat ya, dan tentunya ini didasari dari perbedaan individu ya, karena setiap manusia itu berbeda-beda. Jadi berbeda pula kepentingannya, berbeda pula prinsip atau pendapatnya ya. Kemudian adanya kesenjangan sosial ya. Jadi perbedaan yang terlalu mendasar di antara individu itu juga bisa memunculkan konflik yang ada di masyarakat. Bagus ya, Gilang. Kemudian contohnya, nah contoh konflik yang ada di masyarakat sekarang. Tentu kalian pernah melihat kan? Nah kalau tadi mungkin kalian bingung konflik itu apa sih? Nah sekarang setelah melihat video, melihat gambar, kemudian sudah diberikan penjelasan, sekarang pasti kalian tahu. Nah, pasti kalian mulai mengingat-ingat, oh pernah terjadi Bu dalam masyarakat di lingkungan sekitar saya. Nah, siapa yang bisa menjawab? Memberikan contoh konflik yang pernah terjadi di sekitar kalian. Silahkan. Saya Bu. Ya, Reza, silahkan. Konflik yang pernah terjadi di lingkungan sekitar, misalnya selisih paham antar tetangga dan perkelahian teman kelas. Iya, betul ya Reza, tepat sekali. Jadi kalau dilihat dalam kehidupan sehari-hari ya, terutama kita ini dalam lingkungan masyarakat dan dalam lingkungan sekolah, tentu pernah terjadi konflik. Nah, salah satunya tadi yang disebutkan Reza, misalnya salah paham atau selisih pendapat antar tetangga di dekat kalian. Kemudian bisa juga perkelahian teman di kelas, ya, itu sudah dinamakan konflik, ya. Baik, sekarang kita lihat soal berikutnya. Berikan pendapat kalian mengenai konflik yang pernah terjadi di lingkungan sekitar kalian dan diskusikan upaya integrasi yang tepat terkait konflik sosial tersebut. Nah, siapa yang bisa menjawab? Abang Syahrul bisa? Oke, silahkan Abang Syahrul. Upaya integrasi dari konflik yang terjadi adalah dengan saling menghargai, adanya toleransi, adanya sikap terbuka. Ya, betul. Tepat sekali Abang Syahrul. Betul juga jawabannya. Nah, jadi bagaimana kita melakukan upaya integrasi ya atau persatuan terhadap konflik yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Ya, seperti itu tadi ya, dengan adanya saling menghargai, saling menghormati, dan adanya toleransi ya. Karena kita ini di Indonesia hidup dalam pluralitas, keragaman ya. Sehingga kita harus bisa menghargai, menghormati, serta toleransi yang tinggi terhadap perbedaan yang ada di sekitar.
Itu ya. Bagus, sudah cukup bagus semuanya ya. Ibu sudah melihat kalian cukup memahami sekali materi yang sudah Ibu sampaikan pada hari ini ya. Jadi dari tayangan video, dari gambar, kemudian dari penjelasan singkat yang Ibu berikan, kalian sudah bisa memahami materi kita pada hari ini ya, tentang konflik dan integrasi sosial. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, Ibu minta satu orang untuk memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa? Silahkan. Saya Ya, silahkan. jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini kita mempelajari dua materi. Ya. Yang pertama itu konflik dan yang kedua adalah integrasi. Iya, betul sekali. Konflik sendiri mempunyai arti perbedaan pendapat atau pertentangan antara dua orang atau lebih yang bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Konflik bisa disebabkan beberapa faktor, pertama perbedaan individu, perbedaan kepentingan, kesenjangan sosial, dan ketidaksamaan status. Sedangkan integrasi mempunyai arti adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Oke, terima kasih Rima ya. Jadi itu kesimpulan dari teman kalian. Baik, Ibu simpulkan lagi ya. Jadi dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat ya, apalagi kita ini ada dalam negara yang mempunyai banyak keberagaman budaya ya, pluralitas. Jadi sudah sewajarnya kita lebih bisa menghargai, menghormati dan memberikan toleransi kepada perbedaan yang ada di sekitar kita ya. Supaya apa? Itu tadi, supaya bisa menghindari konflik ya. Memang konflik ini biasanya bisa terjadi di mana saja, kapan saja dan kepada siapa saja. Tapi sudah sewajarnya kita sebagai makhluk sosial yang merasa tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, kita harus bisa menghindari konflik tersebut. Namun, apabila konflik itu sudah terlanjur terjadi ya dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah melakukan upaya integrasi ya, di mana kita harus bisa dalam sederhananya mengalah ya, bisa menghargai, bisa memberikan toleransi kepada orang lain sehingga keberagaman dan keanekaragaman dan segala jenis perbedaan yang ada dalam masyarakat itu bisa menjadi satu. Ya, seperti semboyan negara kita kan, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dalam keberagaman itu tidak menjadikan kita menjadi bermusuhan, melainkan sebaliknya ya, dengan adanya keberagaman itu kita menjadi kaya. Kaya apa? Kaya akan budaya, kaya akan suku bangsa ya, kaya bahasa. Jadi karena Indonesia ini juga luas sekali ya, luas sekali wilayahnya ya, kepulauannya juga banyak ya. Jadi sehingga kita harus bisa menghargai setiap perbedaan yang ada. Seperti itu ya. Nah, baik anak-anak, untuk materi konflik dan integrasi sosial pada hari ini ya, Ibu rasa sudah cukup dan kalian juga sudah bisa memahami setiap gambar, setiap tayangan yang Ibu berikan, kemudian bisa mengamati LKPD yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Dan kesimpulannya juga tadi sudah cukup baik ya, sudah menggambarkan bahwa kalian paham dengan materi yang kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk evaluasinya nanti jangan lupa dikerjakan ya, itu akan Ibu kirim melalui WA grup kalian. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan. Kemudian Ibu ingatkan kembali ya, karena kita masih di masa pandemi, kalian harus selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M ya. Apa itu 3M? Yang pertama, memakai masker. Kemudian yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak ya, atau menghindari kerumunan. Sambil kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pandemi yang kita alami seperti ini segera berlalu ya. Ibu yakin kalian juga sudah merindukan untuk kembali belajar di sekolah seperti biasa ya. Nah, anak-anak, Ibu ingatkan kembali, tetap semangat belajar walaupun dari rumah, karena kalian juga akan menghadapi ulangan semester sebentar lagi ya. Terima kasih anak-anak. Sebelum menutup pelajaran kita pada hari ini, Ibu minta Eri untuk membacakan doa.
Oke, terima kasih Eri sudah memimpin doa penutup kita pada pagi hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, supaya bisa berkumpul lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.